Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Gimana kabarnya teman-teman? Semoga teman-teman dalam kondisi yang sehat ya, semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih ya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, untuk kesempatan kali ini saya masih membahas lagi ya, membahas bagaimana saya menghadapi gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan ini murni berdasarkan pengalaman yang pernah saya alami ya teman-teman ya. Dan untuk kesempatan kali ini saya mau menjawab pertanyaan dari teman-teman yang ada di kolom komentar video saya. Mohon dimaklumi ya teman-teman, karena tidak semua pertanyaan itu bisa saya jawab secara langsung ya teman-teman ya, karena ya eh, kalau saya menjawabnya itu kalau sudah ada waktu dan kesempatan ya teman-teman ya, karena saya juga bekerja gitu ya teman-teman. Dalam bekerja saya juga butuh konsentrasi ya teman-teman. Jadi ketika ada kesempatan saya usahakan untuk menjawab pertanyaan dari teman-teman ya, termasuk apa yang akan saya jawab sekarang dalam bentuk video, supaya teman-teman yang lainnya itu bisa menyimak jawabannya, karena mungkin saja dari teman-teman yang lain itu akan menanyakan pertanyaan yang kemungkinan itu sama ya teman-teman ya. Langsung saja ya, dari akunnya Ahmad Taufik. Pernah ngalamin seperti asma tidak? Seperti asma. Alhamdulillah saya itu belum belum pernah terkena asma ya teman-teman ya. Tapi kalau dada sesak saya pernah mengalaminya. Jadi memang dada sesak, buat napas itu berat ya. Itu saya itu merasakan itu justru di fase-fase awal ya teman-teman ya, fase awal gitu. Awal saya terkena gangguan asam lambung, GERD gitu ya teman-teman ya. Dan waktu dulu itu malah justru anxiety-nya itu belum tinggi. Jadi masih asam lambung, GERD, sudah ada anxiety-nya tapi belum tinggi. Saya itu mengalami yang sering sesak, dadanya itu sesak. Dadanya itu benar-benar sesak. Jadi kalau saya dulu itu kesehariannya itu pokoknya tidak lepas dari namanya minyak kayu putih ya teman-teman ya, minyak angin itu sering saya balurin entah di sini gitu ya teman-teman ya. Tapi kalau seperti asma ya, saya nggak begitu paham ya kalau asma itu seperti apa sesaknya gitu ya. Tapi kalau untuk dada sesak buat napas susah itu saya pernah mengalaminya ya. Langsung lanjut lagi dari akunnya Narno Narno. Salam sehat Mas, kenapa ya? Saya kalau habis olahraga jalan kaki perut begah, nafas kayak pendek. Itu sesuatu hal yang menurut saya itu wajar. Kenapa saya bilang wajar ya teman-teman ya? Pada saat kita itu berolahraga teman-teman ya, itu kan ada pergerakan di lambung kita ya. Jadi memang pastinya ada efek ya teman-teman. Apalagi kalau awal-awal ya. Kalau awal-awal justru bukan hanya nggak enak di perut ya, di kepala gitu, pusing gitu ya. Itu juga terasa. Terus di kaki-kaki itu seperti malah linu-linu, itu saya juga dulu itu merasakan ya. Tapi seiringnya berjalan rutin untuk melakukan olahraga jalan kaki gitu, santai saja teman-teman ya, itu biasanya di pagi hari ataupun sore hari ya teman-teman ya, itu nanti akan terbiasa. Dan usahakan jangan sampai kecapean ya teman-teman ya, karena kalau kecapean nanti sensasi biasanya akan muncul lagi ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Sardi Sardi. Mas, mata kok sering banget blur. Mas, mohon petunjuk. Untuk mata blur ya teman-teman, ini banyak sekali yang mempertanyakan mata blur. Sampai ada yang menanyakan sebenarnya saya itu minus atau bagaimana ya gitu. Kok saya itu penglihatannya itu buram gitu, seperti kayak rabun gitu ya teman-teman ya. Dan hal seperti ini saya dulu itu merasakannya itu cukup lama teman-teman, cukup lama, dan saya itu juga bingung. Saya mengamatinya terus terang saya juga bingung. Ini karena apa? Ini karena faktor apa ya? Tapi teman-teman bisa usahakan ya, karena ini yang saya lakukan ya teman-teman ya. Istirahat malamnya ya yang cukup ya. Artinya ya kurang lebih 8 jam ya teman-teman. Tapi kalau bisa ya 8 jam, jangan sampai kurang ya teman-teman. Masalah nanti di tengahnya itu kadang terbangun atau apa ya, usahakan 8 jam untuk tidurnya ya teman-teman ya. Kurangi begadangnya. Terus untuk kita menatap layar HP maupun PC gitu ya, itu usahakan jangan terlalu sering ya teman-teman ya. Jadi ketika mau tidur apalagi ya, itu usahakan kalau udah mau tidur HP ditaruh saja, dan itu jadikan kebiasaan itu setiap hari ya teman-teman ya. Dan terus untuk makanan ya, coba hindari makanan-makanan yang
ekstrim ya, contohnya pedas, asam, berminyak gitu ya. Karena ya secara tidak langsung kalau pada saat kita itu tidur, asam lambung kita itu naik ya sampai ke kerongkongan, bisa saja itu berpengaruh kepada saraf-saraf mata ya. Mungkin saja ya teman-teman ya, tapi ya belum tentu, tapi ya mungkin saja. Tapi pada saat dulu saya itu ya, itu istirahat teratur malam ya, itu cukup membantu ya teman-teman ya. Karena saya dulu juga merasakan seperti itu gitu ya. Terus lagi dari akunnya Warnomo ya, tiba-tiba lemes tidak bertenaga, bagaimana cara mengatasinya? Kalau tiba-tiba lemes ya, yang saya alami itu biasanya itu ada pemicunya ya, ada pemicunya. Entah karena kejadian apa, kita melihat kejadian ya, atau kita melihat kejadian sesuatu, atau kita mendengar kabar sesuatu, atau ya tiba-tiba itu kita itu panik atau cemas yang tanpa kita sadari itu sudah menguras energi kita ya teman-teman. Jadi itu seketika itu juga bawaannya itu lemes, kayak nggak bertenaga. Buat jalan aja itu males gitu ya, bukan males lagi tapi kayak ya pokoknya kayak nggak bertenaga lah, lunglai gitu. Itu saya juga merasakan hal seperti itu. Jadi biasanya kalau tiba-tiba lemes itu menurut saya ya, ini pendapat saya, itu energinya itu apa namanya terkuras banyak gitu, langsung terkuras banyak biasanya itu karena biasanya itu cemas berlebihnya itu muncul ya teman-teman. Itu kan memakan apa, menyerap energi yang apa namanya banyak gitu ya. Jadi biasanya bawaannya itu lemas. Orang normal pun seperti itu ya, ketika mendengar kabar berita sesuatu yang tidak diinginkan gitu ya, itu kan langsung kan biasanya itu kan langsung lemes, lunglai, bahkan ada yang pingsan gitu ya. Oh, itu orang normal ya teman-teman gitu. Itu karena apa? Karena ya itu karena apa namanya pikiran gitu ya, pikiran terus apa namanya menyerap energinya itu langsung banyak gitu ya, jadi langsung ngedrop gitu. Jadi usahakan teman-teman tetap jaga ya, untuk namanya olahraga pun jangan terlalu capek, dan untuk pikiran pun itu ya coba dikendalikan ya. Memang saya sadar atau saya paham ya teman-teman ya, masing-masing orang pasti punya permasalahan tersendiri ya, punya pikiran-pikiran apa namanya, memikirkan masalah-masalah tersendiri ya. Tapi saya cuma bisa sarankan teman-teman itu coba berlatih kendalikan pikiran, jangan sampai terlalu apa namanya kita itu berpikirnya itu terlalu sepaneng gitu ya, apalagi memikirkan hal-hal yang sesuatu yang belum tentu terjadi gitu ya teman-teman ya. Oke. Lanjut lagi dari akunnya Nirwana ya. Assalamualaikum Pak, sensasi munculnya malam, beliengan, lagi rebahan kayak goyang, padahal berapa hari membaik. Sensasi muncul lagi Pak, mata juga buram, melihat tidak jelas, kaki keringat dingin, lemas, kepala berat, biasanya pilek juga Pak ya. Ini gimana ya saya menjelaskannya ya, karena ini erat sekali hubungannya dengan ketika asam lambung kita itu naik ya, GERD kita itu ya, GERD kita kan memang belum sepenuhnya normal gitu ya. Artinya kemungkinan asam lambung itu naik sampai dengan ke kerongkongan yang mengakibatkan sensasi itu muncul ya, itu biasanya akan dibarengin dengan anxiety kita juga itu tinggi ya teman-teman. Nah ketika anxiety kita tinggi ditambah lagi sensasi GERD gitu ya, terus pikiran kita itu juga apa namanya kacau lah gitu ya, itu juga biasanya berpengaruh ya. Jadi badan yang goyang, yang apa, itu menurut saya itu faktornya itu banyak sekali ya teman-teman ya, banyak sekali. Jadi untuk yang ketika tidur serasa goyang, ketika jalan itu seperti bergoyang gitu ya, seperti kayak mau ambruk, mau jatuh, itu saya lama sekali gitu ya, saya lama sekali itu mengalami hal seperti itu. Dan apa namanya solusinya apa teman-teman ya? Solusinya saya memang tidak mempunyai solusi jitu ya. Daripada saya ngomong solusi jitunya begini tapi apa namanya efeknya tidak apa namanya tidak manjur gitu ya, mendingan saya itu sampaikan apa adanya ya. Jadi solusi saya waktu itu ya memang saya terapkan 3P ya, karena juga saya mulai sadar waktu itu, mulai paham bahwa sensasi yang seperti ini ya, seperti yang badan goyang, keliengan, badan seperti kayak apa namanya kayak mau ambruk gitu ya, buat tiduran aja seperti goyang-goyang, itu apa namanya tidak
instan sembuhnya, karena itu perlahan-perlahan. Jadi ya saya sadari itu, ini sembuhnya perlahan-lahan, dan saya itu harus terapkan 3P secara konsisten. Jadi untuk pola makannya mulai diatur, pola hidup sehatnya, olahraga, jangan begadang, istirahat yang cukup gitu ya. Terus untuk pola pikirnya ya, kita itu jangan terlalu banyak memikirkan sesuatu hal yang belum terjadi ya, penyakit berat, kalau mau pergi takut pingsan, kalau apa itu dikurangi ya, perlahan. Nah, seperti itu yang saya jalankan ya teman-teman ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Anita Mita ya. Dada masih sering nyeri mas, tapi dingin dan kayak kram di ujung lidah. Terus hidung kayak ada air padahal nggak ada. Terus dada berdebar-debar sudah jarang, paling seminggu sekali, bahkan 2 minggu sekali. Apa itu sensasi aslam ya mas? Saya sudah kerja kembali mas, tapi masih sering rasa cemas, itu nyolek-nyolek. Kayak merasa berumur pendek dan bentar lagi mau Apa perasaan seperti itu bisa sembuh total mas? Nah, gimana kalau saya ditanya sembuh total gitu ya, karena masing-masing orang itu berbeda maksud ya, berbeda maksud yang mengartikan sembuh total itu yang seperti apa gitu ya teman-teman. Karena setahu saya, dan koreksi kalau salah ya, gangguan asam lambung, GERD dan anxiety ini bisa sembuh, tapi juga bisa kumat ya teman-teman ya. Tapi kalau yang saya tangkap dari pertanyaan ini adalah sebenarnya menurut saya ya teman-teman ya, ini tinggal anxiety-nya ya teman-teman ya, tinggal anxiety-nya. Jadi kayak perasaan itu merasa berumur pendek gitu ya, kayak sebentar lagi mau gitu ya. Itu adalah pikiran yang yang menurut saya itu perlu dikendalikan ya teman-teman, karena ini menurut saya tinggal anxiety-nya ya. Anxiety-nya itu ini sudah berkurang, dan tapi biasanya memang seperti itu ya teman-teman. Kita sudah mampu bekerja, sudah apa, tapi perasaan cemasnya itu masih sering muncul. Itu sesuatu hal yang wajar, karena anxiety ya, dengan kita itu belajar mengendalikan anxiety secara mandiri, itu memang pelan-pelan ya teman-teman, pelan-pelan gitu, nggak bisa instan langsung hilang total gitu. Menurut saya itu ya enggak ya teman-teman ya, tetap ada gitu ya. Cuma beda antara yang sudah bisa mengendalikan dan belum bisa mengendalikan ya teman-teman ya. Karena apa teman-teman ya, karena menurut saya itu ya wajar sekali ketika teman-teman itu merasa cemas, merasa panik, karena teman-teman sebelumnya sudah merasakan sensasi yang begitu luar biasa, nggak enaknya ya teman-teman, luar biasa sekali, yang pokoknya rasa-rasa yang mungkin teman-teman itu sudah trauma dengan sensasi-sensasi yang datang itu ya. Akhirnya teman-teman itu tetap masih ada sisa-sisa kekhawatiran atau sisa-sisa kepanikan bahwa sebenarnya saya bisa sembuh total atau enggak gitu ya. Sebenarnya enggak perlu berpikir seperti itu ya teman-teman. Kita berpikirnya adalah fokus kepada pemulihan ya, fokus kepada penyembuhan. Dan ketika teman-teman sudah bisa melakukan aktivitas-aktivitas seperti semula, walaupun masih ada batasan-batasan, itu adalah proses ya teman-teman, itu adalah proses, dan menurut saya itu sudah bagus sekali. Tinggal kendalikan anxiety-nya ya teman-teman ya, tinggal kendalikan anxiety-nya saja. Nanti perlahan-lahan itu teman-teman yang bisa merasakan, artinya teman-teman itu bisa merasakan sebenarnya teman-teman itu sudah sembuh atau belum. Itu nanti teman-teman sendiri yang merasakan gitu. Oh, saya kok sudah bisa bebas kemana-mana, saya kok sudah tidak mempunyai rasa takut ini. Nanti teman-teman yang bisa mengukur kesembuhannya itu teman-teman. Kalaupun orang lain mengatakan oh belum sembuh, tapi teman-teman sudah merasa sembuh dan teman-teman juga aktivitas sudah biasa dan sudah enakan, ya itu kan teman-teman sendiri yang merasakan. Kalaupun teman-teman yang lainnya juga ngomong bahwa udah sembuh, tapi teman-teman itu belum merasakan yang namanya sembuh ya belum ini teman-teman, berarti teman-teman itu tinggal tergantung kepada perasaan teman-teman sendiri. Sebenarnya teman-teman itu sudah sembuh atau belum gitu ya, dan yang bisa tahu itu ya teman-teman sendiri ya. Karena apa teman-teman? Karena nanti teman-teman akan merasakan kebiasaan-kebiasaan yang dulu teman-teman tinggalkan itu sudah mulai teman-teman lakukan, dan itulah menurut saya itu ya, karena saya juga mengalaminya seperti itu adalah sudah di jalan ya, intinya itu sudah di jalan yang menuju kesembuhan ya teman-teman, menuju kesembuhan gitu. Nanti teman-teman itu akan merasakan wah ternyata saya sudah sembuh gitu. Oh ternyata saya kok sudah
berani ke sana ke sini, terus saya sudah aktivitas juga sudah biasa tanpa ada ketakutan ini itu, nanti teman-teman akan merasakan seperti itu. Tetap konsisten ya, tetap konsisten, 3P tetap dijaga ya teman-teman. Nggak usah tergiur atau tergoda dengan mungkin omongan orang-orang. Contoh misalkan, wah, kamu itu udah sembuh, kok belum berani makan ini, kok belum berani makan ini. Jangan didengarkan ya teman-teman, jangan didengarkan. Apa yang menurut teman-teman itu adalah itu sesuatu yang sudah teman-teman amati, dan itu bagus buat diri teman-teman, perkembangannya semakin membaik ya. Saya bilang, ketika ada sesuatu yang menurut teman-teman itu menunjukkan grafik yang bagus untuk penyembuhan, untuk pemulihan ya, contoh teman-teman harus menghindari makanan-makanan tertentu, ya nggak apa-apa. Jangan takut ketika diomong orang, katanya kamu udah sembuh tapi kok belum berani ini seperti itu. Karena apa teman-teman? Karena tingkat sensitivitasnya lambung orang itu masing-masing berbeda ya gitu. Jadi jangan sampai tergoda atau wah, diomong orang gini kok belum berani makan mie atau belum berani makan ini. Jangan didengerin. Karena apa? Kesehatan yang merasakan itu nanti teman sendiri, sakit juga yang merasakan teman sendiri ya. Jadi tetap konsisten ya, 3P tetap dijalankan. Apa yang membuat teman-teman itu grafiknya semakin naik, semakin membaik, dan itu memang bagus buat teman-teman ya, konsistenkan saja ya teman-teman ya. Karena saya sendiri itu juga tetap masih 3P, saya masih berusaha jalankan terus ya teman-teman ya. Oke. Dan untuk sensasinya dada masih sering nyeri ya, biasa itu sensasi itu nggak sepenuhnya langsung hilang total sepenuhnya ya, mipil satu persatu. Nah, nanti durasinya akan semakin jarang. Nanti lama-lama teman-teman itu akan oh ya udah nggak merasakan lagi. Nah, itu seperti itu ya teman-teman, nggak usah panik, nggak usah khawatir, dan nggak usah cemas ya. Insyaallah teman-teman itu juga akan sembuh nantinya ya, amin ya. Terus dari akunnya Hermawan, Mas mohon masukannya, kenapa setiap bangun pagi rasa cemas, ingin nangis, sedih, itu kenapa ya Mas? Padahal sensasi hanya nyolek-nyolek saja. Apakah aku akan gila? Waduh, jangan, nggak akan gila ya teman-teman. Insya Allah nggak akan gila. Ya memang sensasinya seperti itu ya. Untuk orang-orang dengan gangguan asam lambung, GERD ya, terus ada anxiety-nya, memang kadang berpikir seperti itu. Saya akui, saya sendiri pun dulu seperti itu ya. Kalau nggak percaya, tanya sama istri saya, sama keluarga saya. Dan saya itu rasanya itu kayak saya itu akan gila gitu, tapi enggak, beda gitu ya, beda ya. Gini aja lah teman-teman ya. Menurut saya ya, orang yang lagi ada anxiety itu ya pasti akan berpikirnya macam-macam. Nah, di sini itu penting sekali untuk teman-teman itu memahami ya. Cobalah pahami apa sih sebenarnya gangguan asam lambung, GERD, dan anxiety. Dan ketika orang anxiety itu selalu berpikiran yang kadang sesuatu yang belum tentu terjadi sudah dipikirkan ya. Karena gimana ya, kalau orang cemas biasa dan orang cemas berlebih ya, orang anxiety gitu ya, itu kan memang beda ya. Kalau orang cemas itu biasanya itu kan melihat sesuatu yang memang sudah terlihat gitu. Contoh misalkan melihat mobil mogok di rel kereta api. Nah, sedangkan ada kereta api mau lewat, pasti orang itu kan banyak yang panik, banyak yang cemas gitu ya teman-teman ya. Itu kan cemasnya berdasar gitu, artinya ada sesuatu yang kita lihat gitu ya, itu ada sesuatu kenyataan, atau melihat macan yang lepas dari kandang, sedangkan kita itu sedang dekat di situ gitu ya. Nah, itu kan berdasar bahwa kita itu cemas, panik, dan lain-lain, itu juga bikin lemes, bikin apa dan sebagainya gitu ya. Tapi kalau anxiety itu ya teman-teman ya, kita itu menakutkan sesuatu hal yang belum tentu yang nggak ada gitu ya, belum tentu terjadi. Contoh misalkan kita itu takut pingsan, takut gila, terus takut ini, takut itu kan belum terlihat ya. Jadi menurut saya ya nggak usah dipikirkan sampai ke situ ya teman-teman ya. Yang ada saja gini, yang ada contohnya misalkan begini, saya harus jalani 3P, konsisten, harus jaga pola hidup sehatnya, jangan begadang, istirahat yang cukup, olahraga yang
bagus ya, terus makan yang teratur ya, pola makan yang teratur dan bagus gitu ya, terus pola pikirnya gitu kita apa namanya coba berpikir yang positif gitu ya teman-teman ya. Insya Allah nanti teman-teman itu akan membaik dan saya yakin teman-teman ya, teman-teman juga nanti juga akan sembuh ya, amin ya. Lanjut lagi ya, ini dari akunnya Lintang Ramadan Al Khafi ya, Bunda Lintang kalau nggak salah ya. Udah 2 hari ini perut berasa mules-mules terus mas, bingung mau diobatin nggak diobatin, masih sering muncul juga mules-mulesnya padahal BAB maaf nggak diare. Apa ini pengaruh aslam atau masuk angin ya? Soalnya beberapa hari kemarin cuaca di kampung saya mendung, hawanya dingin, mau minum tolak angin ragu karena selama masa pemulihan saya sama sekali sudah stop obat-obatan herbal. Oke, untuk kasus seperti ini ya teman-teman ya, saya juga mengalaminya ya teman-teman. Memang saya dulu itu sensitif sekali ya di daerah saya gitu ya, kalau sudah sore sudah angin gitu ya, apalagi yang kalau dari pagi itu mendung, kalau sudah sore itu ya selain sensasi muncul ya itu ya perasaan nggak enak di perut itu juga selalu muncul gitu ya teman-teman, kayak pingin BAB nggak BAB, terus kayak pokoknya intinya nggak nyaman lah. Saya nggak bisa ceritakan nggak nyamannya gimana ya, karena susah dijelasinnya gitu ya, kayak melilit tapi ya nggak yang sakit gitu ya, intinya nggak nyaman. Jadi kayak ada sesuatu di dalam perut saya gitu ya, kayak tahu tiba-tiba kayak gleser-gleser gitulah, apa sih bahasa Indonesianya ya, maaf saya terus terang susah menjelaskannya, tapi saya itu merasakan hal seperti itu. Jadi kemungkinan ya memang ada kemungkinan masuk angin juga, karena dulu saya sebenarnya menghindari yang namanya kerokan. Tapi sesekali ketika saya itu merasakan nggak enak seperti itu, saya juga coba minta dikerokin gitu ya teman-teman ya. Padahal sebenarnya saya itu sudah menghindari yang namanya kerikan. Dan untuk minum-minuman obat-obatan seperti itu saya juga hindari, benar-benar saya hindari juga. Jadi memang lebih kepada ketika saya merasakan nggak enak seperti ini, saya bingung ini dari aslam atau bukan ya, biasanya ya senjata utama ya minyak kayu putih ya teman-teman. Minyak kayu putih saya balurin gitu, tapi nanti setelah sendawa atau setelah apa namanya buang angin itu sudah enakan lagi ya teman-teman, dan itu hilang timbul ya rasa itu ya. Oke, nggak usah terlalu panik, nggak usah cemas, saya dulu merasakan hal seperti itu ya. Oke, lanjut lagi. Dari akunnya Farhan, Mas, apakah Mas pernah merasakan kaki betis sakit lemes kalau berdiri nggak kuat Mas? Wah, pernah ya. Setiap sekali saya itu kena serangan panik ya, serangan cemas yang berlebih gitu ya, itu selalu seperti itu. Berdiri itu gemetar ya, berdiri itu gemetar gitu, nggak ada tenaganya, seolah-olah ini nggak, kayak nggak, seperti nggak ada tulangnya, udah lemes, nggak karuan, perasaan carut marut lah, itu seperti itu saya mengalaminya. Itu ya memang itu biasanya itu karena kita itu ada apa namanya panik ya teman-teman ya, panik biasanya itu seperti itu gitu ya. Oke, lanjut lagi dari akunnya Rastra Banjarnegara. Rastra, kalau masak tempe gembus cocok nggak ya Om? Wah, tempe gembus apa ini? Kalau di tempat saya itu mendoan ya. Nah, untuk mendoan ya teman-teman ya, untuk mendoan ini tempe gembus itu kalau nggak salah ya, itu adalah tempe digoreng dibalut tepung ya. Itu warnanya ada kayak dikasih kunyit-kunyitnya kuning gitu ya. Kalau nggak salah gini ya. Karena kalau di Banjarnegara saya itu tempe mendoan gitu ya. Jadi tempe digoreng dibalut tepung begitu ya. Dan itu mendo itu artinya nggak kering gitu ya teman-teman ya, masih basah. Nah, untuk itu ya kalau saya memang hindari dulu karena itu terlalu banyak minyak ya. Memang ada beberapa orang yang mungkin nggak masalah dengan makan makanan seperti itu ya, tapi untuk saya itu tidak cocok ya teman-teman, apalagi di masa pemulihan ya. Memang saya itu memang menghindari yang namanya terlalu banyak minyak, makanya itu saya menghindari ya teman-teman ya. Jadi memang kita itu tidak bisa menyamakan satu dengan yang lainnya. Bisa saja di teman-teman itu makan itu cocok, di saya itu tidak. Walaupun sudah sembuh pun gitu ya, walaupun sudah sembuh ya, orang normal pun juga sama. Kadang makan makanan tertentu itu cocok, kadang makanan-makanan yang menurut si A cocok, menurut si B itu nggak cocok, itu orang normal pun seperti itu. Tapi dalam fase pemulihan ya, saya memang menghindari dulu makanan-makanan yang
terlalu banyak minyak ya, termasuk gorengan inilah gitu ya. Entah itu di teman-teman itu cocok atau nggak ada masalah atau nggak ada sensasi ya. Tapi kalau saya dulu pilih menghindari dulu ya di fase pemulihan ya. Oke, lanjut lagi. Assalamualaikum bang, cara menghilangkan perut begah terus kayak ditusuk-tusuk, orang Jawa bilang suntuken, rasanya sakit banget bagian ulu hati, harus nahan perut terus perut terasa baru lega. Terus tak paksakan bekerja malah jadi kumat lagi, baru 2 hari kerja nggak kuat, terus mengundurkan diri lagi, padahal sudah 7 bulanan nganggur. Gimana ya bang solusinya biar cepat enakan? Nah, gini, perhatikan ya teman-teman ya. Jadi untuk orang dengan gangguan asam lambung ya, apalagi kayak saya gitu ya, saya memang dulu berhenti dulu bekerja gitu. Nah, berhenti dulu bekerja itu saya memang fokus kepada pemulihan ya teman-teman, fokus kepada pemulihan dengan usaha saya itu berobat, dengan saya itu menerapkan 3P ya teman-teman ya, terus mencoba istirahat yang maksimal gitu ya teman-teman ya, sampai dengan kondisi saya yang menurut saya sendiri itu saya itu sudah merasa kuat untuk bekerja ya. Itu saya juga dilatihnya saya itu belum bekerja. Jadi ketika saya itu mulai mengangkat berat gitu ya, sampai saya harus ke sawah, ke kebun, harus saya itu ngarit, itu saya juga latihnya di rumah. Nah, ketika awal-awal itu memang masih timbul sensasi itu saya latihnya itu di rumah, jadi bukan di tempat kerja ya teman-teman ya. Jadi ketika saya sudah bisa mengukur kondisi kesehatan saya, kondisi fase pemulihan saya itu ya, nah itu saya baru berani bekerja lagi ya teman-teman, bahwa saya sudah yakin bahwa saya itu sudah siap bekerja gitu, karena memang sensitif sekali dengan yang namanya kita itu kerja berat ya. Ya ini saya ya, pengalaman saya ya, karena saya waktu mencoba bekerja berat ya di rumah itu juga tiba-tiba timbul lagi sensasi gitu ya teman-teman. Jadi untuk teman-teman ya, bisa saja kondisinya berbeda dengan saya ya, tapi menurut saya itu sensitif sekali ketika kita itu kecapean ya, terus bekerja berat, olahraga berat gitu juga masih sensitif ya. Ini bisa saja berbeda ya dengan orang lain, tapi kalau untuk saya itu sesuatu hal yang sensitif ketika kita itu bekerja ya teman-teman, bekerja berat gitu ya, bekerja berat. Oke, lanjut lagi dari akunnya Ndebowo ya. Mas, jadi hipertensi nggak waktu sakit? Saya jadi rutin minum obat hipertensi karena sering naik tekanan darahnya. Terus sendawa setiap hari, mual tapi nggak bisa muntah. Kalau hipertensi ya, malah justru saya itu sebelum mengalami gangguan asam lambung ini ya, itu tensinya itu nggak tinggi sih ya, sedang lah ya, 130 140 ya. Pada saat saya sudah terkena asam ini ya, GERD gitu ya, anxiety, itu tensinya itu karena saya itu kan rutin waktu itu kan saya itu rutin ke dokter untuk kontrol, untuk periksa, kan harus ditensi ya, tensinya juga pakai tensi yang yang masih manual itu ya teman-teman, bukan digital ya. Itu selalu normal gitu ya, 120/80 ya. Jadi kalau misalkan ada juga memang beberapa orang itu juga tensinya jadi tinggi, itu ada ya. Tapi kalau misalkan tingginya nggak tinggi sekali ya, mungkin itu bisa karena bawaan kita itu kan sering cemas gitu ya, itu juga bikin tensi kita itu tinggi ya teman-teman ya. Lanjut lagi dari akunnya Iqbal Raji ya. Saya kalau kerja langsung berkeringat banyak, keliengan masih ada, tapi saya aktivitas kerja sampai capek kalau udah sampai capek kalau udah rasanya lemas. Kalau udah rasanya lemas, langsung makan dikit udah enakan lagi. Tapi sekarang lagi merasa nggak enak, nggak nyaman, dada kiri rasa gimana gitu, sesak di bagian dada kiri aku rasa gitu. Waduh, ini pertanyaannya banyak sekali. Maaf ya, saya bacanya itu putus-putus, karena ini saya baca juga komanya juga banyak, jadi saya putus-putus gitu ya. Intinya
keliengan masih ada, tapi saya aktivitas kerja gitu ya. Ya memang keliengan itu proses pemulihannya perlahan-lahan ya teman-teman ya, perlahan-lahan ya. Kembali lagi saya ingatkan bahwa keliengan itu proses pemulihannya itu perlahan-lahan ya, memang agak lambat gitu ya teman-teman ya, memang agak lambat gitu. Masalah yang kayak dada nyeri ada apa itu sensasi dari GERD itu ya, itu juga sama gitu ya. Jadi kalau semakin seperti kita rasa, semakin kita rasa itu kayak semakin muncul lagi ya gitu ya. Intinya saya ingatkan lagi untuk teman-teman ya, tetap konsisten menjalankan 3P. Setuju dan tidak setuju ya, monggo saya serahkan kembali ke teman-teman. Karena apa teman-teman? Karena dulu saya menjalani ini ya. Jadi untuk pola hidup sehatnya jangan begadang ya, jangan begadang, istirahat malamnya yang teratur ya, tidur yang cukup ya teman-teman ya, terus olahraga ya walaupun ringan. Kok saya masih keliungan, masih ini kok masa suruh olahraga? Nggak apa-apa, di dalam rumah aja dibikin santai, dibikin asik gitu ya teman-teman ya. Terus untuk pola makannya yang teratur ya teman-teman ya, sedikit tapi sering. Terus makanannya tolong dijaga dulu ya, apalagi yang masih banyak sensasinya ya. Kalau ragu makan ini makan itu ya jangan dimakan kalau ragu, karena biasanya kalau ragu itu akan menyebabkan sensasi muncul ya. Yang ekstrim-ekstrim hindari dulu ya, yang kecut, pedas, bersantan, berminyak gitu, itu yang asam-asam, terus minuman-minuman yang memicu gas di lambung, memicu asam naik, itu hindari dulu ya teman-teman ya. Terus untuk pola pikirnya ya, sesuatu hal yang kiranya belum terjadi, belum benar-benar itu belum ada ya, jangan terlalu dicemaskan ya. Hadapi saja hidup ini, jalani saja ya teman-teman ya, karena kita itu tidak sendirian, banyak teman-teman yang lainnya juga merasakan hal seperti ini ya. Kita semangati, ayo kita bareng-bareng gitu ya, kita pokoknya semangat gitu, karena banyak sekali juga teman-teman yang lainnya itu sudah sembuh dari gangguan asam lambung, GERD dan anxiety. Jadi tidak menutup kemungkinan teman-teman juga akan menyusul sembuh ya, amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sepertinya cukup dulu ya, durasinya sudah panjang sekali ya, nanti bisa disambung lagi lain waktu ya. Pokoknya untuk teman-teman ya, konsisten 3P ya, supaya teman-teman itu semakin membaik dan terus membaik hingga menuju pulih. Semoga bisa memotivasi, semoga bisa membantu ya. Saya doakan semoga teman-teman semakin membaik dan terus membaik hingga menuju sembuh, amin ya robbal alamin. Salam sehat jasmani dan rohani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.